mengomentari pendetanya. Wah, pendetaku ini tidak lahir baru. Di depan publik kayaknya, nyebar gitu. Sampai saya juga dengar. Ya, memang mungkin begitu ya, bisa saja tidak lahir baru. Tapi ya jangan diomongkan di depan umum begitu, jangan sampai nyebar. Itu kan sebenarnya bahasan internal. Sama seperti kalau kita di ET bahas yang lain kan juga sama. Tapi yang kita bahas kan internal ya internal gitu ya, tidak dibahas publik gitu. Kalau dibahas publik ya ada resikonya gitu. Makanya tidak semua metode L-Sadik akan dibahas di publik. Ada banyak sensornya. Gitu. Terus dari aku sendiri Ya, dengan apalagi mengenai nama nih, yang ya, mengenai materi. Mengenai nama materi ini yang baru saya dapat nih. Ini kalau pasti disampaikan udah pasti konflik, udah 100% udah yakin saya pasti konflik iya. materi ini. Ini Aku saya dapat materi, mungkin dapat materi DL Sadik. Mungkin saya baru mempelajari detailnya nanti ya pas. Karena tadi sempat telat-telat ya. Baru dikit-dikit paham. Nah, pasti 100% konflik. iya. Udah pasti ini. Ketika saya menanyakan ini ke mereka, pelayan Pasti konflik. pasti konflik. Nah, ini udah katanya. Itu loh, pasti itu kayak gitu. Soalnya itu menyangkut nama, Mas. Beda lagi kalau itu kan paling pokok kan, Mas. Iya. Ya, itu paling pokok sekali kan menyangkut nama Tuhan itu. Saya kan juga mengkritik Kalau mengenai baptisan, nah, mengenai LOA, mengenai doktrin itu mungkin Mas enggak terlalu ya. Ya itu. Ya itu kan mengenai makanya sih sedikit hati-hati juga sih kalau saya mau menyampaikan ini sih. Iya. Kalah pelan-pelan dulu aja. Ini Saya baru pasti ini baru sama teman-teman yang ada di gereja sendiri. ini baru nama Nah, konfliknya Bapak. ini yang saya belum siap. Sesiap Mas. Ini baru nama Bapak loh. Mungkin Mas siap ya dengan konflik. Karena saya udah ngalami. Saya dulu kan dikritik pendeta yang GKJ. Kalau secara relasi kami baik ya. Kayak kemarin hari itu kan teman saya menikah, anggota Bladu itu menikah. Ya, Biston. Lah saya kan ketemu beliau. Nah, kakak saya kan gerejanya juga dari GKJ, dia jemaatnya pendeta ini gitu. Saya dulu juga aktif di situ 10 tahun gitu. Secara personal dia nggak ya agak sulit jadi konflik, tapi kalau secara ideologi kan konflik. Karena dulu saya tendang dia dari grup El Sadik gitu ya. Bahkan dia pernah jabri, apakah saya masih boleh ketemu Mas? Dia kayak melas-melas gitu. Aku agak sungkan sebenarnya. Ya, karena itu ada beberapa peristiwa lain selain masalah ideologi. Terus dengan GBT sendiri dengan kan sebenarnya ada konflik gitu ya. Dia kan tidak bisa menerima semua hal di ET gitu ya. Kayak dulu Ayub khotbah tentang Tritunggal ala ET di gerejanya kan jadi konflik. Pendetanya nggak ngajarin kok, ini ada pengkhotbah tamu ngajarin Tritunggal yang berbeda dari yang biasanya gitu ya. Terus dia tanya ke saya, ini El Sadik bagaimana Tritunggalnya pengajar? Ya ini Pak, oh kalau gitu saya bisa terima gitu. Jadi materinya sama tentang Tritunggal, penjelasannya Ayub tidak diterima, tapi ketika penjelasan saya omongkan, oh konsepnya begini, oh kalau gitu saya bisa terima. Nah artinya kan mungkin karena masalah beda cara bicara atau beda cara pembawaan, penekanannya berbeda, dia nggak bisa terima gitu. Tapi ketika saya jelaskan, oh ini teorinya ini runtutannya begini, dia bisa menerima. Oh kalau gitu saya bisa terima. Cuman ya kalau ke publik, ke jemaat saya memang tidak all out. Nah mungkin Ayub all out gitu ya. Kalau saya all out kan hanya di komunitas terbatas. Kalau di publik saya tidak akan, bukan nggak berani ya, tapi saya memang prinsipnya begini, saya tidak akan memberikan mutiara kepada anjing dan babi gitu ya. Jadi kategori orang-orang yang anjing dan babi ini tidak akan saya jelaskan, intinya begitu. Kalau dia tidak punya kehausan akan kebenaran, tidak mungkin saya jelaskan. Ya udah belajar saja ke Kristen-Kristen biasa itu. Kalau kamu masuk ET atau mempelajari ET El Sadik, saya udah prediksi, wah enggak mungkin sanggup gitu ya. Kalau sanggup, saya punya kriterianya gitu ya. Pasti akan ini gitu. Kalau ini yang tahap pertama saja nggak masuk, wah berat gitu. Saya nggak akan menjelaskan. Jadi memang akan ada eksklusivitas. Nah untuk tim-tim El Sadik yang
go publik, menjelaskan ke publik, ya kayak Okta ini nanti bergumul, saya akan terbuka seberapa banyak. Karena pengalaman konfliknya beda. Saya udah punya beberapa pengalaman konflik besar. Konflik besar ini kategorinya sebenarnya bisa mengancam nyawa gitu. Menyerang saya terang-terangan, menyerang saya terang-terangan. Mereka tidak pakai sindiran, terang-terangan. Nantangnya terang-terangan. Yang diserang kerohanian saya. Gitu. Bahkan saya tidak dianggap diutus Tuhan, itu kan terang-terangan ngomong di depan saya. Kalau kalian kan tidak mungkin mengalami segede itu gitu ya. Nanti kan akan tanya, kamu yang ngajarin siapa? Oh, itu Mas Ete. Wah, kena saya. Nah, gitu. Konflik-konflik kayak gitu tuh kayak belum Ya. Saya sendiri masih belum siap. Mungkin ya, tapi saya sendiri iya sih masih belum siap juga. Kalau saya kan soalnya mungkin masih menerima secara pribadi iya, tapi untuk lebih vokal banget itu ya pelan-pelan lah. Ya. Lebih pasnya lebih pelan-pelan. Dan sendiri makanya DET saya tidak bisa menggunakan sistem pemuritan yang biasa. Kalau sistem pemuritan biasa kan ada checklist ya, misalnya dia sudah melakukan A, B, C, ada checklistnya. Di Elzadik tidak bisa. Tidak bisa, karena kalau di checklist begitu, nanti yang masuk kriteria sedikit sekali. Sedikit sekali, gitu kan. Tim-tim inti aja kesulitan, gitu, apalagi yang bukan tim, gitu ya. Jadi, misalnya yang pernah jadi tim inti kan biasanya menemani saya cabut paku misalnya. Jadi konsep cabut paku aja orang bisa alergi. Kok kayak bahasanya orang-orang spiritual gitu ya. Orang udah alergi dulu. Terus foto-fotonya pakai blangkon atau pakai udeng udah dianggap dukun saya, dianggap paranormal. Jadi nuansanya udah nuansa permusuhan dulu.